Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Silvia dari Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen Bapak Rudi Kurniawan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda terhadap suatu kondisi bahwa saat ini para generasi muda cenderung ingin serba instan? Saya dapat memberikan pandangan bahwa keinginan generasi muda untuk mendapatkan sesuatu secara instan mungkin terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan mudah untuk diakses saat ini. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan tidak selalu buruk atau negatif. Dalam beberapa kasus, keinginan tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terutama dalam konteks bisnis dan teknologi. Namun, jika berlebihan, keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan keseimbangan hidup individu. Oleh karena itu, penting untuk mengimbangi keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan dengan kesadaran akan nilai-nilai seperti kesabaran, ketekunan, dan ketelitian. Sebagai generasi muda, mereka juga dapat belajar untuk mengevaluasi dan menghargai proses perjalanan menuju pencapaian tujuan. Bukan hanya fokus pada hasil akhir. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda mengenai pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 oleh FIFA? Saya sebagai masyarakat Indonesia tentunya sangat kecewa. Meskipun pembatalan ini tentu merupakan sebuah kekecewaan bagi Indonesia sebagai tuan rumah, keputusan tersebut diambil untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para peserta dan penggemar, serta untuk memastikan kualitas dan standar turnamen yang tinggi. Pertanyaan yang ketiga adalah generasi muda saat ini sudah mulai terkikis dari sisi etika dan menjaga budaya. Bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan ini? Oke, baik. Pendapat saya terhadap pernyataan tersebut merupakan sebuah opini yang cukup umum dalam masyarakat saat ini ya. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua generasi muda memiliki masalah dengan etika dan kecenderungan untuk mengabaikan atau merusak budaya. Meskipun ada beberapa individu atau kelompok yang mungkin kurang memperhatikan etika dan budaya, tidak dapat digeneralisasi bahwa semua generasi muda memiliki masalah serupa. Ada banyak generasi muda yang masih menghargai nilai-nilai etika dan budaya, bahkan dengan upaya aktif untuk mempertahankan dan meneruskan tradisi dan budaya yang diteruskan oleh leluhur mereka. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan bahwa lingkungan sosial dan budaya dapat berdampak pada etika dan budaya seseorang. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat dapat mempengaruhi nilai dan perilaku individu, terutama generasi muda yang terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, penting bagi kita untuk memahami penyebabnya dan menemukan solusi yang sesuai. Seperti meningkatkan pendidikan tentang etika dan budaya, mendukung program-program yang mempromosikan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut, serta memperkuat nilai-nilai keluarga dan komunitas yang mendukung etika dan budaya yang sehat. Pertanyaan yang keempat, yaitu keberadaan internet merupakan dua mata pisau, bisa berefek negatif dan positif. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, tanggapan saya benar adanya. Keberadaan internet dapat memiliki efek positif dan negatif, tergantung pada cara kita menggunakannya. Efek positif, yang pertama, meningkatkan akses informasi. Dengan internet, informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat dari mana saja di dunia. Yang kedua, memudahkan komunikasi. Internet memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan mudah melalui email, pesan instan, atau media sosial.
Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan internet, banyak tugas dapat dilakukan secara online, seperti pembayaran tagihan, belanja online, atau memesan makanan secara online. Yang keempat, meningkatkan koneksi sosial. Internet memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama melalui forum online, kelompok media sosial, atau game online. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, ketergantungan. Beberapa orang mungkin menjadi terlalu tergantung pada internet yang dapat menyebabkan masalah seperti kecanduan internet atau isolasi sosial. Kebocoran informasi, karena internet adalah platform yang terbuka, informasi pribadi dapat dikompromikan atau dibocorkan secara tidak sengaja atau disengaja. Yang ketiga, penyebaran berita palsu. Dengan mudahnya berbagi informasi di internet, seringkali sulit membedakan berita yang benar dan yang palsu, yang dapat menyebarkan kebohongan dan berita palsu. Tanggapan terhadap keberadaan internet haruslah bijak dan bertanggung jawab, dengan memanfaatkannya untuk keuntungan kita dan lingkungan sosial yang kita jalin. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, bagaimana pendapat Anda bahwa budaya di luar Indonesia tidak patut untuk ditiru? Menurut saya tidak benar ya. Karena yang pertama, penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki budaya dan tradisi yang unik. Budaya suatu negara dibentuk oleh sejarah, kepercayaan, nilai, dan kebiasaan masyarakatnya. Oleh karena itu tidak adil untuk secara umum menyatakan bahwa budaya di luar Indonesia tidak patut untuk ditiru. Yang kedua, mengadopsi elemen dari budaya lain dapat menjadi pengalaman yang berharga dan dapat membantu kita memperluas wawasan kita tentang dunia. Namun, kita harus melakukan dengan hati-hati dan memahami konteks sosial, politik, dan budaya di mana elemen tersebut berasal. Yang ketiga, tidak semua aspek dari budaya suatu negara dapat ditiru atau diadopsi dengan tepat di tempat lain. Beberapa praktik atau kebiasaan mungkin tidak sesuai dengan nilai atau kondisi lokal dan dapat menyebabkan masalah atau ketidaknyamanan. Dalam kesimpulannya, mengadopsi elemen dari budaya luar Indonesia dapat menjadi pengalaman yang berharga dan memperluas wawasan kita. Namun kita harus melakukannya dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya di mana elemen tersebut berasal. Tidak ada alasan untuk menganggap bahwa budaya di luar Indonesia secara umum tidak patut untuk ditiru, karena setiap negara memiliki warisan budaya yang berharga dan pastinya unik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.